We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik ya, dalam konten kali ini kita akan membacakan sebuah diagram ya, atau kita sama-sama belajar, khususnya bagi pemula yang baru mengenal sistem pendinginan di sebuah kulkas 2 pintu yang pas kebetulan mengalami permasalahan yang sering terjadi, yaitu terjadinya penumpukan di bagian freezer, penumpukan bunga es ya. Perlu diketahui yang namanya kulkas no frost ya, untuk yang 2 pintu tersebut, tentu di bagian freezer itu tidak boleh terjadi sebuah penumpukan bunga es. Di dindingnya itu, terutama di dinding bagian di dalam, di bagian belakang itu tidak boleh terjadi ada penumpukan bunga es. Nah, ketika terjadi penumpukan bunga es, tentu itu ada bermasalah dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Contohnya hasil yang tidak akan maksimal itu ketika kita menyimpan sesuatu di bagian freezer, terutama air, tidak akan menjadi es. Lalu permasalahan berikutnya, ke bagian bawah pun akan hilang atau kurang maksimal dinginnya. Ada sedikit dingin tapi tidak maksimal. Apalagi di bagian freezernya sama sekali tidak mampu membekukan ketika menyimpan sesuatu barang atau benda di dalam freezer tersebut, khususnya yang kita ambil contoh ketika kita membuat es kok tidak jadi es gitu ya. Apalagi menyimpan daging atau perlukan kok tidak menjadi beku. Nah, di sini kita belajar membaca sebuah diagramnya, sistem kerja di kulkas 2 pintu non inverter no frost ya. Baik, sering kami katakan dan sudah kami upload beberapa video permasalahan yang sering terjadi, yaitu terjadinya bunga es, penumpukan bunga es. Pernah kami katakan harus ganti part ini, dan part ini. Kalau ingin secara maksimalnya, gantilah part-part yang pernah kami sampaikan, dan ada sebagian yang wajib kita tes dulu ya. Oke, sekarang kita mulai untuk kita baca ya. Kita baca, dia punya diagramnya ya seperti ini nih. Ini yang merah ini kita kasih jalur atau kita kasih petunjuk ya. Yang merah ini adalah arus listriknya ya. Walaupun yang namanya arus AC itu boleh bolak-balik, tapi tidak apa-apa, di sebuah gambar itu kita tentukan saja di satu sisi mana listriknya dan satu sisi mana netralnya, begitu ya. Maka dari itu kami di sini membaca dari gambaran ini, yang merah ini adalah arus listriknya. Ya, merah, pokoknya merah ini arus listriknya, sementara yang biru ini adalah arus netralnya. Oke, dari spare part yang pernah kami katakan bahwa setiap terjadi permasalahan di freezer, terjadi penumpukan bongkahan es ya, kita tinggal ganti termopius panas, heater, defrost, thermodefrost, dan timer. Tetapi ya, alangkah baiknya kalau untuk yang namanya heater kita bisa mempergunakan multitester dulu untuk memastikan apakah heaternya tersebut putus atau tidaknya. Kita bisa mempergunakan apometer. Begitu juga pius panas bisa mempergunakan apometer. Hari itu juga bisa keprediksi. Nah, untuk thermodefrost ini ya, fuse dingin, kita ini memerlukan waktu karena kita harus merendam dulu dengan suhu yang sangat ekstrim supaya bisa menentukan bekerja atau tidaknya sebuah thermodefrost ini ya. Tetapi kalau tidak melalui pengecekannya juga, kebanyakan itu yang namanya terjadi bongkahan es itu ganti saja yang namanya thermodefrost atau sering disebut bimetal ya. Nah, di sini juga di timer juga jangan sering kejebak ya. Kadang kita mempergunakan apometer dengan diputar secara manual, itu menunjukkan di apometernya bisa mengonek ke bagian defrost, bisa mengonek ke bagian kompresor. Itu ketika
switch dia punya timernya kita putar secara manual. Tetapi dalam proses pekerjaan atau kerjanya sistem ya, ada sebagian part yang enggak dianggap kita secara manual itu bagus, tetapi begitu sudah mengikuti sistem kerja dari kulkas tersebut, justru malah yang seharusnya memberhentikan kompresor, dia ke posisi defrost, dia malah balik lagi ke posisi hidup kompresor. Itu sering disebut dengan istilah slack ya. Jadi yang seharusnya timer ini sudah oke, kalau secara manual itu bisa ngontek ke defrost, tetapi nyataannya ketika dikasih arus listrik malah slack. Dia loncat melewati defrost kembali lagi ke posisi kompresor. Nah, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya bunga es di bagian freezer atau bongkahan es ya. Jadi kesimpulannya untuk timer ini ya, kalau untuk dites secara manual itu emang agak riskan. Jadi alangkah baiknya ketika terjadi permasalahan tersebut, kita cukup ukur itu bagian termostatnya aja, bagian heaternya aja, heater defrostnya itu kita gunakan apometer. Setelah itu bagus, oke, ganti saja yang namanya termopius panas, pius dingin, dan timer. Ini ya, spare part ini yang sering disebut bimetal atau pius dingin itu, sama pius panas ini harga tuh tidak begitu mahal, sangat-sangat terjangkau ya. Nah, maka dari itu yang kami sarankan itu gantilah kalau permasalahan itu timer, thermodefrost atau sering disebut bimetal, sama thermofuse atau fuse panas ini. 1, 2, 3 komponen itu insya Allah dijamin teratasi permasalahan kulkas yang suka nimbul atau nampak bongkahan es di dalam freezer tersebut gitu ya. Oke, sekarang pernah kami katakan bahwa 3 part itu ya termasuk heater berarti 4 part ya, 1, 2, 3, 4 sama timer ya. Keempat part ini ya, ketika salah satu ada yang bermasalah ya, baik itu di timer ya, yang tadi kami katakan yang suka loncat sendiri gitu ya, atau di thermodefrost atau di heater atau thermopius, ketika salah satu aja ada yang rusak, itu akan mengakibatkan nimbulnya bongkahan es di dalam freezer ya. Itu salah satu aja ada yang bermasalah ya. Kenapa dibilang begitu? Coba kita baca sekarang ya, arus listriknya. Kenapa saya bilang kalau salah satu aja ada yang rusak akan mengakibatkan terjadinya bongkahan es. Oke, kita baca satu-satu. Sekarang anggap thermopius ini rusak, heater bagus, defrost fuse atau bimetal bagus, timer bagus, tapi fuse panas rusak. Hasilnya ketika arus listrik ya, arus netral ini harus standby ke posisi sini, dia terputus di sini. Dan hasilnya heater ini tidak akan bisa bekerja karena tidak dapat netral. Nah, lalu si timer ini juga sama ya. Si timer ini ketika fuse panas ini putus, si timer ini berhenti. Kalau seandainya berhentinya timer ini gara-gara fuse panas ini putus, kalau berhentinya di posisi ngontek ke kompresor, maka kompresor tersebut akan terus-terusan hidup yang mengakibatkan nimbulnya bunga es, menumpuknya bunga es di bagian freezer. Karena si timer ini, motor timernya ini tidak bergerak karena fuse panas yang seharusnya mengantarkan arus listrik ini terputus. Kalau seandainya pas kebetulan putusnya fuse panas ini yang harusnya mengantarkan arus netral, pas kebetulan si timernya ini pas lagi posisi defrost, maka hasilnya adalah kompresor itu mati total. Ya. Sama sekali tidak akan terjadi bongkahan bunga es karena kompresor mati total. Kenapa bisa mati total? Karena di timer ini pas kebetulan matinya timer ini gara-gara nggak dapat netral, gara-gara thermopius ini putus, pas kebetulan lagi di posisi defrost. Ya. Lagi di posisi defrost, otomatis di sini juga terputus karena di sini sudah tidak ada lagi di bimetal ini, bimetal sudah tidak ketutup lagi sama es gitu ya. Tidak mendapatkan suhu yang sangat ekstrim
Dan hasilnya kompresor tidak akan hidup karena tidak dapat arus listrik dari kompresor. Oke, itu dari permasalahan pius panas rusak. Itu ada dua kemungkinan. Ini kalau cerita pius panasnya aja yang rusak, itu ada dua kemungkinan. Bisa terjadi bongkahan nimbul bunga es di freezer atau sama sekali tidak ada. Itu ya, saya ulangi lagi. Kenapa bisa terjadi bongkahan bunga es? Kalau matinya timer ini, dinamo timer ini ke posisi kompresor hidup, ya kompresor hidup terus, maka akan mengakibatkan nimbulnya numpuknya bunga es. Karena yang lainnya seperti bimetal, depros ini tidak bekerja, terutama heaternya ini tidak bekerja karena tidak dapat arus netral dari pius yang putus. Yang berikutnya yang mengakibatkan bisa terjadinya sama sekali tidak terjadi bunga es, nggak ada dingin sama sekali, bisa jadi karena posisi timer matinya dinamo timer ini gara-gara nggak dapat netral dari pius panas yang putus, pas kebetulan posisi matinya itu ke posisi depros gitu ya. Jadi kompresor ini bakalan sama sekali berhenti total. Oke, itu baru ngebahas yang termopanasnya yang dianggap rusak. Oke, sekarang selanjutnya ke heater depros yang rusak. Berarti pius panas ini bagus. Oke, sekarang ini yang rusak. Sama halnya seperti pius panas, karena begitu heater ini putus, dia tidak akan mampu mengalirkan arus netral ya melalui heater depros tersebut untuk menghidupkan dinamo timer. Maka hasilnya itu sama. Ada dua kemungkinan, sama seperti putusnya pius panas. Ada dua kemungkinan terjadi di freezernya, itu terjadi bunga es atau sama sekali tidak ada. Terjadi bunga es karena kompresor hidup terus. Tidak ada bunga es berarti kompresor mati total. Sama halnya seperti pius panas ini karena motor timer ini tidak dapat netral yang melalui heater depros. Berarti sama permasalahannya kalau pius panas ini bagus, heater rusak. Sama permasalahannya ya. Nah, sekarang kita beralih ke termodepros yang sering disebut bimetal. Ya. Oke, kita lanjut ke bimetal. Kalau bimetal rusak, pius panas bagus, heater bagus, tapi sayang dia punya depros termonya atau pius dinginnya atau yang sering disebut bimetal ini rusak. Nah, begitu udah saatnya si timer ini ke posisi depros ya. Ketika bimetal ini ternyata sudah mendapatkan suhu yang ekstrim yang seharusnya dia switch di dalam ini mengontak, dia tidak mau mengontak. Ya. Dia tidak mau mengontak sehingga dia di si heater ini tidak mendapatkan arus listrik yang dikirim melalui timer. Timer berjalan, timer tetap bisa berjalan, pas posisi depros, dia ngontek ke nomor 2 ini depros. Di bagian depros switch-nya ini, bimetalnya ini rusak, tidak mau mengontek walaupun udah mendapatkan suhu yang sangat ekstrim. Seharusnya begitu mendapatkan suhu yang ekstrim ini, si bimetal ini switch di dalamnya itu mengontak. Sehingga kalau yang posisi bagus, dia akan mengantarkan arus listrik dari timer ini melalui untuk nomor 2 ya, posisi depros ini nomor 2, melalui sini listriknya, melalui bimetal, melalui ke sini, maka heater ini nyala. Heater ini nyala untuk membantu mencairkan es yang begitu tebal atau saatnya melumerkan, mencairkan es salju yang ada di evaporator. Nah, berhubung depros termo ini rusak, maka si heater ini tidak bekerja. Jadi kompresor sih tetap berhenti, ya cuman di evaporator itu tidak bisa bersih total karena heaternya rusak. Maka begitu di evaporatornya bunga esnya itu belum habis total atau sampai menipis pun tidak, ya kompresor ini nanti keburu hidup lagi. Sehingga si bunga es yang sudah ada ketimpah lagi dan ketimpah lagi, itu ibaratnya ya, yang sudah ada belum habis total ketimpah lagi karena kompresornya itu keburu hidup gara-gara dia punya bimetalnya ini putus, tidak mampu mengirim arus listrik ke heater, itu gara-gara bimetal rusak.
Oke, itu dampaknya ya, yang mengakibatkan beberapa yang terjadi beberapa bunga es yang numpuk di bunga es ya, itu penjelasannya ya. Oke, sekarang kita udah bahas ini 1, 2, 3 ini. Nah, sekarang ke timer. Mungkin tadi yang timer juga kalau bisa menyimak sudah saya jelaskan. Oke, terus sekarang kita jelasin lagi. Oke, sekarang fuse bagus, heater bagus, bimetal bagus, tapi kok masih tetap terjadi bunga es. Nah, setelah akhirnya tinggal permasalahannya di timer. Tadi yang saya katakan ya, si timer ini terus-terusan bekerja, dinamonya, oke, saatnya untuk mengontek ke bagian defrost ya, ke bagian defrost yang seharusnya ngirim arus listrik ke sini, ngirim arus ke heater gitu kan. Nah, dia malah balik lagi. Slack tadi yang saya katakan itu slack, loncat. Begitu udah loncat ke posisi defrost, dia malah loncat lagi ke posisi mesin kompresor hidup gitu ya. Nah, ini permasalahan yang ini tuh sering terjadi ya, gara-gara timer rusak, padahal contohnya Anda pernah ganti bimetal, udah diganti, heater udah bagi ini, thermofuse sudah diganti, kok masih tetap aja terjadi bunga es ya. Ini permasalahannya di timer yang slack, suka loncat gitu. Oke. Yang lain-lainnya tidak perlu kami jelaskan karena di sini kami hanya membahas sistem kerjanya yang mengakibatkan preser tersebut terjadi penumpukan bunga es ya. Nah, dari 4 komponen itu sudah dipastikan salah satu ada yang bermasalah ya, salah satunya ada bermasalah. Tetapi yang tadi saya udah katakan tuh, seandainya karena ini penempatan heater itu agak ada di dasar evaporator, mungkin agak riskan untuk waktu ganti, alangkah baiknya sebelum memutuskan untuk ganti heater lebih baik di multitester dulu untuk meyakinkan putus atau tidaknya, pecah atau tidaknya. Biasanya kebanyakan heater kaca, itu terbuat dari heater kaca. Ada juga yang heater langsung nempel di bagian evaporator, ngikutin alur evaporator, tapi itu salah satunya adalah heater. Ada juga yang seperti itu. Tetapi kalau model seperti itu kita masih bisa merubahnya dengan mempergunakan heater kaca. Oke, baik ya, cukup jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lain-lainnya ini kami tidak perlu dibahas. Ini switch lampu untuk on off lampu, ini termostat ya, tidak perlu kami bahas. Karena spare part lain ini jarang ada yang rusak. Contohnya kita ambil satu aja deh. Kalau seandainya termostatnya ini yang rusak, itu sama sekali tidak ada kerjanya si kompresor itu, sama sekali tidak ada. Jadi bukan numpuk lagi atau nimbul lagi bunga es kalau termostat ini rusak gitu. Itu mati total gitu ya. Nah, mati total itu belum tentu permasalahannya di kompresor, maka harus cek dulu yang namanya termostat yang tugasnya mengantar arus listrik gitu ya. Oke, itu aja, mungkin nanti ngebahas permasalahan overload PT ya, untuk permasalahan yang kompresor mati mungkin bisa di video yang akan datang atau konten berikutnya ya. Oke, itu aja, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat ya, karena kami meresponnya selalu pas sepulang bekerja. Oke, itu saja. Semoga semuanya, Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, segala macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainunjis. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis.